Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Sebelum dimulai dengan tabel yang kedua, yaitu norma dan keadilan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sub A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Pengertian norma. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tata kehidupan atau tata pergaulan manusia dalam arti luas. Pengertian norma secara umum adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang harus mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku, dan berinteraksi antar manusia, sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Norma menurut pendapat para ahli. Menurut Robert M. Lawang, norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku, sehingga memberikan kemungkinan bagi seorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukannya itu dinilai orang lain, di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya. Menurut Bellebaum, norma merupakan alat agar dapat mengatur orang-orang agar melakukan perbuatan yang diletakkan atas dasar keyakinan serta pada beberapa sikap tertentu. Norma ada kaitannya dengan kerjasama yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau untuk mengatur setiap perbuatan pada masing-masing anggotanya agar dapat mencapai dan menjunjung nilai-nilai yang telah diyakini secara bersama-sama. Menurut Suryono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, semua norma yang dibuat di dalam suatu masyarakat pasti akan mengalami yang namanya sebuah proses, sehingga norma-norma tersebut dapat diakui, dihargai, dikenal, sehingga ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi norma. Norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma ini akan kita perjelas di dalam slide yang berikutnya. Norma berdasarkan daya pengikatnya dibagi menjadi 4, ada cara, tata kelakuan, kebiasaan, dan adat istiadat. Norma berdasarkan bentuknya ada norma cara tertulis dan norma yang tidak tertulis. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat adalah norma yang berdasarkan sumbernya, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. A. Norma kesusilaan. Pengertian norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Sanksinya adalah perasaan bersalah yang berakibat penyesalan yang mendalam bagi pelanggarnya. Norma ini bersifat universal. Contohnya, tidak boleh mencuri, harus berlaku jujur, harus berbuat baik kepada sesama,
dilarang membunuh sesama manusia. B. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan antar anggota sehingga saling menghormati. Sanksinya pelanggaran norma kesopanan ialah tercela atau dicela oleh sesamanya. Contohnya, jangan makan sambil bicara, jangan meludah di sembarang tempat. Sebaiknya orang yang muda harus menghormati yang lebih tua. Dan masih banyak lagi bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. C. Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah yang benar. Pelanggaran norma ini akan membuahkan dosa, sanksi atas dosa berupa siksa yang akan diberikan oleh Tuhan sendiri kelak di akhirat. Contoh norma agama: melaksanakan perintah agama, misalnya sholat, zakat, menuntut ilmu, patuh pada perintah orang tua, membantu sesama. Menjauhi larangan agama, misalnya berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan memfitnah. D. Norma hukum ialah serangkaian petunjuk hidup manusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang berisi perintah atau larangan bagi seseorang untuk bertindak tertentu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keistimewaan norma hukum ini bersifat memaksa. Sanksi tegas dan nyata berupa pidana atau denda dan sitaan atas benda yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengikat kepada semua warga negara tanpa kecuali. Contohnya, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena membunuh setinggi-tingginya 15 tahun. Misalnya orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. Dilarang mengganggu ketertiban umum. Harta benda dari korupsi akan dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Demikian anak-anak materi kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Semoga kalian selalu sukses di dalam belajar. Jangan lupa subscribe dan like untuk mengikuti pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.